Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video kali ini gua akan coba machining modeling sendal. Di sini gua pakai formil yang 2021 ya teman-teman. Oke, jadi ini gua langsung impor aja modelnya. Dan kalau teman-teman mau file modelnya, mau sampel modelnya, teman-teman bisa DM aja ke Instagram gua ya, atau komen di video ini. Oke, jadi ini modelnya udah masuk kan ya. Nah sekarang pertama biasanya itu gua bakal setting workbench-nya dulu. Nah, kita buat dulu boxnya atau bloknya, kita calculate. Terus kita langsung ke workbench bagian yang position on bottom. Nah di sini gua biasanya di tengah paling bawah ya. Itu untuk workbench satunya atau pas bagian machining bottomnya teman-teman. Di sini di rename aja bagian bottom. Terus kita copy workbench-nya. Nah di sini gua akan edit sedikit workbench-nya untuk bagian yang outset-nya teman-teman. Ya, jadi klik swipe, terus kita pilih axis-nya ya. Nah ini untuk workbench outset-nya udah jadi ya teman-teman. Nah di sini gua ganti namanya jadi outset ya, biar nggak bingung. Nah, di sini gua bakal copy lagi untuk buat bagian workbench inside-nya teman-teman. Copy aja workbench-nya. Terus kita langsung edit aja, nanti di swap axis-nya pilih sumbu Z, XY-nya kalian tinggal ikutin aja. Jangan lupa nanti di rename lagi ya untuk nama workbench-nya bagian inside, jadi biar nggak keliru. Untuk bagian ini bisa di hide ya. Nah, sekarang di sini gua mau buat workbench bagian depan atau bagian two-nya ya. Kita copy aja yang dari insert, terus kita rename to, terus kita workbench editor ke swipe axis. Nah, terus di sini Z-nya itu disamain aja ya teman-teman ya. Kalau misalnya videonya kecepatan, kalian bisa di pause ya. Sekarang bagian heel-nya, gue mau buat bagian heel itu caranya sama aja ya untuk semua workbench, asalkan view-nya itu sama ya teman-teman. Jadi nah di sini kita cek lagi workbench-nya itu udah pas apa belum. Nah yang pertama biasanya gue kerjain bagian bottomnya teman-teman. Langsung ke toolpad aja, terus ke 3D area clearance. Nah, model area clearance biasanya untuk pertama itu pakainya itu model area clearance ya. Dia untuk ngating bagian pinggir-pinggirnya. Sini kasih namanya B1. Nah kemudian untuk workbench-nya itu pastiin pas bagian bottom ya. Kita buat lagi bloknya, calculate, terus kita gede-gedein ya. Nah, untuk Z0 nya itu dikunci ya. Nah untuk expansionnya itu bebas ya, mau berapa mili dilebihinnya, yang penting lebih gede dari modelnya teman-teman. Terus di sini gua ke tool, kita buat dulu toolnya itu biasanya pakainya N-mill 12 kalau gua ya. Sini diameternya 12, tingginya 60 itu udah cukup karena modelnya itu sekitar 50 mili teman-teman. Untuk bagian limitnya
bagiannya diperhatiin aja bagian sini. Untuk model area clearance-nya toleransinya 0,1 nggak apa-apa. Untuk thickness-nya itu 1 mili nggak apa-apa. Untuk stoppernya bisa diisi 7, 5 terserah teman-teman, asalkan nggak terlalu gede dari diameter cutternya, diameter toolnya teman-teman. Nah, untuk parameter di sininya kita bisa diikutin, bisa juga enggak ya, itu tergantung kalian ya. Kalau gue biasanya ada parameter yang gue ganti ya teman-teman. Untuk rapid move-nya bisa dikalkulate, teman-teman bisa ikutin videonya. Dan kalau misalnya videonya kecepatan, teman-teman bisa di pause terus diikutin langkahnya, terus di pause lagi kayak gitu. Di sini gue langsung calculate. Nah hasilnya kayak gini teman-teman. Jadi toolpadnya nggak berantakan ya. Nah bagian toolpad editnya ada di atas situ ya, untuk Formil 2021. Itunya udah tinggal kita calculate, kayaknya udah bener. Move area clearance-nya juga udah bener. Untuk start point ini biasanya gue ganti ya, pakainya absolute. Itu tergantung teman-teman. Jadi biasanya kalau gue pakai absolute, terus koordinat jetnya itu gue tinggiin biar lebih safety aja teman-teman. Linksnya itu bisa nggak usah diganti juga udah bagus. Jadi itu nanti dia makannya cuttingnya itu dia dari atas ke bawah ya teman-teman. Kalau bisa disimulasi, nah kalian bisa lihat. Jadi dia cuttingnya itu pertama cutting dari atas sampai terus berurutannya dari atas sampai bawah. Nah seperti itu teman-teman. Kalau misalnya untuk program pertama itu biasanya itu pakainya model area clearance ya. Oh dan satu lagi teman-teman, ini tuh materialnya itu kayu ya. Jadi tadi gue pakai steplernya itu di angka 3 mili sampai 5 mili ya teman-teman. Di sini gue mau lanjut lagi bikin toolpad yang kedua. Biasanya gue langsung pakai finishing, raster finishing. Ini untuk material kayu itu sering dipakai teman-teman. Jadi gua kasih nama toolpadnya bonus 10. Untuk bloknya itu sama aja. Nah itu masih bisa pakai. Nah, toolnya gua buat lagi diameter 10. Untuk panjangnya itu 60. Jadi kasih nama bonus 10. Jadi untuk limitnya itu, untuk limit atau bundarinya itu teman-teman bisa pakai yang mana aja ya, tapi di sini gue saranin pakai silhouette bundari ya. Jadi dia bisa langsung ngebaca titik maksimal di toolpad kita ya, maksudnya jetnya itu. Jadi gue biasanya pakai kit silhouette bundari. Nah di sini itu di setting parameternya, untuk toleransinya itu disamain dengan parameter yang di rasternya teman-teman. Di apply aja, kemudian di accept. Oke, nah, itu bundarinya kita udah dapat ya teman-teman. Sekarang langsung ke parameter raster finishing. Stylenya itu two way, toleransinya 0,01, thicknessnya 0,5, step overnya itu 3 atau 2 mili ya teman-teman. Terserah ya teman-teman, 3 atau 2 mili. Kita langsung kalkulasi aja. Nah dia langsung jadi ya toolpadnya. Nah jadi itu tingginya itu hanya sampai di
nggak sampai ke bawah, jadi ada bundari yang ngebatasin. Jadi kalau kita simulasi dia dari belakang toolpad-nya terus sampai ke depan. Nah teman-teman bisa lihat untuk bagian yang linksnya itu dia ada naik turun ya, bagian sini itu ada naik turun. Nah itu bisa kita modifikasi ya, atau bisa kita edit di toolpath edit, toolpath connection. Nah dia ada di links itu ganti ke on surface teman-teman, apply, save. Nah jadi dia toolpathnya itu nggak naik turun ya, jadi nggak makan waktu pas cutting ya. Nah jadi kalau bisa di simulasi dia langsung nyambung ya, jadi nggak harus naik dulu si cutternya atau si toolnya. Oke, untuk selanjutnya gua bikin toolpath lagi, masih sama finishing, pakai raster finishing. Di sini gua kasih nama bonus 2 ya. Bonus 3. Ini bikin toolnya diameter 3. Itunya kita kasih nama bonus 3 ya. Nah, untuk limitnya itu kita buat lagi siluet bundari. Pastiin toolnya itu udah bonus 3 teman-teman. Aktivitasnya itu 0 aja ya, karena ini finishing. Apply, kita tunggu bundarinya jadi. Ini bundarinya udah jadi. Oke, kita ke parameter raster, itunya udah sama two way, aktivitasnya 0, dan step overnya biasanya gue pakai 03 atau 02 ya teman-teman. Nah ini untuk toolpath bonus 3 nya udah jadi ya. Ini untuk finishing bonusnya udah jadi. Di sini ada sedikit naik, tapi gak apa-apa ya, ini cuman bagian situ aja dia naiknya. Nah jadi si toolpadnya itu langsung rapi ya, jadi nggak usah harus potong toolpadnya secara manual. Nah kalau di sini gue coba simulasi dari material utuh ya. Nah, ini misalnya materialnya utuh dan materialnya itu jenisnya kayu. Nah gue coba simulasi dari B1 atau N-Mill 12 teman-teman. Nah kita lihat dia makan dari atas terus turun sampai ke Z0 di bawah. Sekarang kita coba bonus 10. Sini gua coba. Nah ini hasilnya simulasi bonus 10. Nah, jadi dia masih agak kasar ya teman-teman. Nah setelah ini nanti di cutting pakai bonus 3. Ini karena step overnya tadi gua pakai step overnya 3, jadi dia agak kasar banget. Nah kalau misalnya mau warnanya dibedain pas simulasi, kalian bisa pilih itu modenya rainbow. Nah ini simulasi dari bonus 3 ya, atau toolpath yang BN3. Maksudnya udah mulai kelihatannya, bentuknya udah mulai kelihatan. Nah sekarang kita bisa cek dulu. Nah untuk bagian yang motifnya itu, karena
ini baru pakai bonus 3, dia belum siku ya. Nah, untuk bagian situ belum siku karena masih pakai bonus, belum pakai endmill ya. Di sini nanti gua akalin pakai endmill. Ini finishingnya biasanya gue pakai Cornell Pencil Finishing untuk cutter and mill ya teman-teman. Biasanya pakainya Cornell Pencil Finishing. Nah, di sini gue mau ini apa? Diukur dulu apa untuk lebarnya berapa. Kalian juga bisa ukur kalau ada model yang ada motif-motif seperti ini ya. Nah, lebarnya itu kira-kira 3 mili. Jadi kalau misalnya kita pakai endmill 2 itu harusnya udah bisa masuk ke dalam. Di sini gue bisa coba pakai endmill 2. Kita buat dulu toolnya diameter 2. Untuk lengthnya itu jangan terlalu panjang ya, 20 atau 30 cukup. Jadi biar dia agak kuat ya, jangan terlalu panjang untuk bagian tools yang kecilnya teman-teman. Jadi di sini kasih nama endmill 2. Untuk limitnya itu boleh dipakai, boleh enggak ya. Jadi gua enggak pakai, langsung ke parameternya Cornell Pencil Finishing. Ini gua ganti shallow biasanya. Untuk thresholdnya itu angle-nya 30, toleransinya 0, thickness-nya 0. Langsung kita kalkulasi. Nah, ini hasil dari Cornell Pencil Finishing dengan tool diameter 2. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman. Jadi si endmill itu udah masuk ke bagian sela-sela motifnya. Nah, jadi toolnya itu bisa masuk ke sana buat cutting bagian daerah yang enggak kejangkau pakai bonus 3 ya teman-teman. Jadi kita simulasi. Nah, jadi dia bisa cutting daerah yang sempit. Kalian bisa lihat. Baik, karena videonya ini terlalu panjang, jadi gua bakal bagi videonya menjadi beberapa part ya teman-teman. Sampai ketemu di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.